Di tempat. Gerak. Persatuan Islam 153 Al-Firdaus. Ahmad Haraj Al-Faras, Azmi Jaki Al-Ghazali, Maura Khairun Nisa, Mia Zahra Abidin. Insyaallah akan dibacakan surat putusan Santri Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Santri Pengabdian Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah. Baik, ya begini ya, sebetulnya kalau berbicara tentang hati ya, cukup berat. Hanya barangkali kami sejak awal ketika memasukkan anak kami ke Al-Firdaus, kami sudah berkomitmen untuk mendukung program-program pesantren, mobil khusus barangkali hari ini di TMI ada program kami. Kami menilai program ini cukup positif ya, terutama barangkali untuk pengembangan, baik itu keilmuan ananda kami, Gias, dalam arti bagaimana kemudian ia ditempa, dituntut untuk mempraktikkan ilmu yang ia miliki, nilai-nilai yang sudah ditanamkan di pesantren, kemudian juga barangkali kalau kebetulan ditempatkan di luar, belajar untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kalau saya sih harapannya mudah-mudahan dengan pengabdian ini ananda kami bisa berkontribusi secara positif dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, barangkali itu aja. Baik, sama-sama. Itu jika ditanya tentang kesiapan awal mulai dari interview kami sudah ditanya jika ingin masuk ke TMI Al-Firdaus harus siap mengabdi 1 tahun terlebih dahulu. Jika yang mengabdi, kami bisa tidak langsung akan ketinggalan dengan teman-teman seangkatan kami yang lain. Namun tentu karena kami paham betul bahwa program ini adalah program yang dibentuk atau yang disusun oleh pesantren dengan tujuan yang baik. Kami mempersiapkan itu, terutama saya sendiri mempersiapkan
ingin mengulangi lagi, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Karena tidak ada cara yang terbaik untuk mempraktekkan ilmu, mengulangi ilmu yang setelah saya dapatkan selama 7 tahun di pondok ini, selain dengan cara belajar. Dengan itu, saya siap mengabdikan diri saya di sini di pondok pesantren Al-Firdaus ini selama 1 tahun, ya, guna agar dapat bermanfaat dan mengamalkan seluruh ilmu yang saya dapat. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan saya mengenai kajian ini ini sangat setuju sekali karena di mana apa yang santri telah dapatkan dalam pembelajaran itu lebih nanti mematangkan lagi dalam jangka waktu sekitar 1 tahun ya pengambilan itu. Jadi santri betul-betul melengkapi secara tataran praktisnya lebih optimal, kemudian juga memang lebih menguatkan kembali dari segi pemikiran, kedewasaan juga sosialnya, kemudian betul-betul praktek di lapangan pun itu jelas-jelas belajar memberikan ilmunya, sharing dengan adik-adik kelasnya gitu seperti itu. Cuman satu yang memang saya harapkan untuk pengabdian ini tidak semata hanya pembelajaran di pesantren saja. Alangkah lebih baiknya apa yang santri sudah dapatkan ilmu itu bisa diterapkan setidaknya lingkungan pesantren lah ke masyarakat, sehingga ada sebuah penelitian dari santri sendiri untuk apa yang beliau terapkan di masyarakat itu betul-betul ada sebuah inovasi bagaimana pembelajaran di masyarakat itu, apakah ada sebuah perbedaan dengan apa yang mereka terima di pesantren, sehingga ini menjadi bahan studi banding dan itu lebih ada sebuah kreativitas dari santri untuk lebih mengkaji lagi itu apa yang disebut dengan pembelajaran di luar di masyarakat, artinya seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal ketika lulus kelas 6 itu ketika pemetaan ini emang udah deg-degan juga gitu kan, karena untuk putri sendiri kan 3 tempat antara kampus 1, kampus 2 sama di Aksara Garut, yang mana tempat di Garut. Jadi dimana setiap tempat itu pasti berbeda porsinya. Nah, untuk saya pribadi, jadi ketika sudah lulus kelas 6 itu sudah dipersiapkan ketika saya ditempatkan di kampus 1 harus seperti apa, ketika saya ditempatkan di kampus 2 seperti apa, begitupun ketika di Garut. Tapi alhamdulillah ketika tadi pengesahan itu pondok menetapkan bahwasanya saya harus bertugas di MTS di kampus 1, yang mana campur aduk juga ketika pengesahan, ada senangnya, ada juga sedihnya. Senang karena memang sudah jelas gitu, tanggung jawabnya sudah jelas, juga tugas-tugas yang diberikannya juga sudah jelas, dan juga berkecimpung yang dengan santri-santri yang mana berbeda karakter. Yang mana di sana juga kita belajar banyak pelajaran dari itu, dari ketika asistensi, ketika kita bertugas, ataupun dari santri itu sendiri, karena di sana pun kita belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan sesama teman, gitu pun dengan para asatiz juga murabbi. Yang sedih sekali yang membuat saya benar-benar sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang mana awalnya satu kelas, sekarang harus dibagi menjadi 3 tempat, apalagi yang di Garut yang mana jauh jaraknya gitu, seperti itu. Harapannya mungkin semoga program pengabdian tahun ini itu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, dan saya juga meminta doa dan dukungannya dari semua para orang tua. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga keberkahan ketika kita menjalankan tugas selama pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya bahagia bisa mengabdi, mengamalkan apa yang telah dipelajari selama 6 tahun, menjadikan diri ini bermanfaat di masyarakat,
pondok pesantren. Sekaligus ada rasa sedih juga ditempatkan di Lembang, jauh dari Al-Firdaus, meninggalkan teman-teman, terus para asatizah juga di Al-Firdaus. Campur aduk, dan juga harapannya semoga dengan adanya pengabdian ini, ilmu yang telah dipelajari bisa bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat juga untuk pondok pesantren bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaget sekali, benar-benar kaget. Alhamdulillah, para asatizah, para murid-murid di sini mempercayai Chelsea diamanati untuk mengabdi di aksara Quran di Garut, yang mana belum pernah terpikir bakal tinggal di Garut selama 10 bulan gitu. Dan terima kasih kepada para asatizah dan para murid-murid yang telah mempercayai Chelsea. Chelsea mohon minta doa serta dukungan kepada para asatizah, murabbi-murabbiah serta teman-teman semuanya agar Chelsea dapat menjalankan amanat pengabdian ini, program pengabdian ini, masa hikmat 2025-2026 ini dengan sukses, dengan sebaik-baiknya.